Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, kembali menggelar pasar murah menyambut Natal dan Tahun Baru. Gelaran pasar murah ini dilaksanakan secara mobile di beberapa titik di 5 kecamatan di Kota Ambon dan 2 kecamatan di Maluku Tengah. Pembukaan pasar murah tadi pagi diresmikan staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Denny Lilipori, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota, bersama Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Hadi Basalama. Mewakili Gubernur Maluku, staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Denny Lilipori dalam sambutannya mengatakan momen perayaan hari-hari beragama mestinya dimaknai secara baik. Melalui momen ini, umat beragama dapat membangun kebersamaan dan solidaritas antar sesama, terutama dalam meringankan beban hidup sesama orang basudara yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, pasar murah merupakan kebijakan pemerintah provinsi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di tengah berbagai kesulitan ekonomi saat ini. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota, mengatakan pelaksanaan pasar murah membantu masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Melalui pasar murah ini, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pokok dengan harga terjangkau. Dikatakan belakangan ini harga sejumlah bahan pokok cukup mahal. Untuk itu pemerintah menyediakan bahan pokok yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Pasar murah kali ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku, ceki Dinas Perindustrian Provinsi Maluku dengan menggunakan anggaran daerah untuk melaksanakan kegiatan pasar murah secara mobile, dan ini dilaksanakan setiap tahun. Dan tahun ini, tepatnya hari ini, kita melakukan mobile beberapa bahan pokok, misalnya terigu, gula, minyak goreng, sama telur. Dengan volumenya telur itu 1 rak, terigu 2 kg, minyak goreng 1 liter. Nah, ini kami paketkan kurang lebih 3.500 paket dan telah didistribusikan ke masyarakat saudara kita yang sementara melaksanakan menjelang Natal dan Tahun Baru itu. Bahan pokok murah yang dijual yaitu sebanyak 3.500 paket yang terdiri dari terigu, minyak goreng, dan telur seharga Rp50.000 per paket. Pasar murah ini dilakukan secara mobile dengan mendatangi sejumlah titik di 5 kecamatan di Kota Ambon dan 2 kecamatan di Maluku Tengah. Kita menyediakan sembako itu dengan harga satu paket itu Rp130.000 karena ada subsidi Rp80.000 sehingga satu paket dibayar dengan Rp50.000. Nah, saya berharap jangan melihat jumlahnya, tetapi ada perhatian pemerintah daerah, itikat baik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi saya pikir itu juga tidak seberapa nilainya. Tapi bagaimana kasih pemerintah terhadap masyarakat yang sementara melaksanakan Tahun Baru dan Natal itu. Menurut Kepala Dinas, selain penjualan bahan pokok murah yang dilaksanakan pemerintah, para distributor juga menjual bahan pokok yang harganya disesuaikan distributor. Pelaksanaan pasar murah ini digelar selama 3 hari yang telah dimulai sejak tanggal 11 dan akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2023. Yahya Kota menyebutkan paket sembako ini jangan dilihat dari jumlahnya, namun upaya baik pemerintah dalam memberikan pelayanan terkhusus menyediakan bahan pokok murah bagi masyarakat. Nah, sebetulnya ada aspek dari tupoksi instansi masing-masing. Misalkan Dinas Perindustrian itu punya tupoksi melakukan pasar murah untuk menekan harga bahan pokok sekaligus menekan angka inflasi dan dilakukan di pasar-pasar. Di samping itu juga dalam rangka penuntasan kemiskinan, maka itulah disebarkan di pemukiman-pemukiman itu. Sedangkan Bulog itu tupoksinya itu melakukan penetrasi dalam bentuk pasar murah, operasi pasar itu adalah menekan harga ketika indikasi gejolak harga dari bahan pokok tertentu, misalnya beras ataupun minyak goreng, itulah dilakukan intervensi dengan operasi pasar maksud. Jadi
intinya tidak ada tumpang tindih. Objeknya beda sih. Menurutnya, pasar murah yang digelar ini juga dalam upaya untuk menekan inflasi akibat tingginya harga barang di pasar menyambut perayaan hari-hari besar keagamaan. Melki Latusole dan Junaidi Asril melaporkan.